Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman kita sharing lagi, kita belajar bareng-bareng lagi teman-teman ya. Jadi di sini ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Bang, bagaimana sih pembukaan angkringan atau bagaimana sih cara pembukaan angkringan gitu lah bahasanya teman-teman. Jadi pembukaan angkringan itu banyak banget teman-teman ya. Dari berbagai macam orang yang pernah gue temuin ya. Ada yang umumnya sih paling banyak lab akustik teman-teman ya. Akustikan gitu, gitar-gitaran ya teman-teman ya. Terus ada juga yang syukuran, sebelum buka dia syukuran dulu. Ada juga yang buka di komplek, sebelum dia buka undang warga-warga komplek, dan kedatangan warga-warga komplek itu seperti izin buat dia bahwa komplek itu mengizinkan bahwa di sini akan ada tempat nongkrong angkringan atau kafe gitu teman-teman ya. Ada juga santunan anak yatim, yang tuh anak yatim pembukaannya, terus yang langsung dagang deh pembukaannya, nyantun anak yatim dan minta doa kepada anak yatim supaya dilancarkan gitu teman-teman ya. Banyak sekali macam-macam teman-teman ya pembukaan itu teman-teman. Tapi di sini kita bahas yang apa ya, lab akustik ya teman-teman. Kita bisa saja ngadain lab akustik teman-teman. Cuma akan lebih pede lagi teman-teman apabila kita sebelum pembukaan. Menurut gua yang sulit itu malah sebelum pembukaan teman-teman. Yang harus kita pikirkan itu malah yang sebelum pembukaan bagaimana nih. Kalau jangkauan kita sudah luas pada saat kita mempromosikan pembukaan ini teman-teman, itu membuat kita pede untuk mengadakan apapun di angkringan kita teman-teman, atau usaha kita teman-teman. Kita mau dan akustik ya, feeling gue apa, perkiraan gue sih yang datang bakal lumayan banyak ya, kayaknya bakal seru kalau gue ada live akustik gitu teman-teman ya. Jadi begitu kan teman-teman, mau kita adakan apapun, menu apapun, sebanyak apapun, kalau kita sudah menjangkau sangat luas promosi kita atau bagaimana, itu akan sangat pede teman-teman. Jadi di sini gue akan bahas nggak nggak berfokus ke pembukaan. Misalnya teman-teman buka hari Minggu, sekarang hari Senin, gue nggak bahas hari Minggu, gue malah bahasnya nih sebelum 1 minggu sebelum pembukaan dimulai ya teman-teman ya. Sampai pembukaan nih ada 3 poin saja teman-teman yang udah gue catat di sini. Yang pertama teman-teman, ini pengalaman gue teman-teman ya. Sebelum pembukaan taruh gerobak dan banner 1 minggu sebelum pembukaan teman-teman. Jadi kenapa gue bilang begini? Ini pengalaman gue dan gue jadikan pelajaran, dan ini pelajarannya akan gue sharing ke teman-teman semua ya. Jadi sebelum gue buka angkringan, hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan, gak hampir 1 bulan, itu gerobak sudah nangkring di depan rumah gue teman-teman. 1 bulan sudah nangkring di depan rumah gue. Tanda kutip ini kalau kita usaha di lahan sendiri atau depan rumah sendiri, atau sudah ruko, di kita sewa satu ruko gitu teman-teman. Sudah ada gerobak depan rumah gue teman-teman. Kenapa gue bilang pelajaran? Pada saat itu gue ya alami aja, karena gue belum bisa apa-apa di angkringan, belum langsung bisa buka, dan gue juga sebelumnya masih kerja juga, sebentar lagi habis kontrak. Gue taruh aja tuh di gerobak di situ. Ada segelintir orang, gak satu dua teman-teman, wah ini kapan bukanya, wah ini kapan bukanya. Jadi angkringan itu emang bukan sesuatu yang baru teman-teman, bukan sesuatu yang baru, bahkan gerobaknya saja sudah mempunyai ciri khas. Orang nggak bertanya namanya ini mau usaha apa. Jarang yang bertanya seperti itu, malah kebanyakan tuh ini kapan angkringan buka gitu. Ini kapan angkringan buka? Oh, mau buka angkringan ya. Jadi taruhlah gerobak itu emang ciri khas asli banget daripada angkringan teman-teman. Jadi kita tuh secara tidak langsung mempromosikan di tempat-tempat sekitar kita, atau orang-orang biasa lewat di daerah kita atau komplek kita atau kawasan tersebut, itu apa ya, itu memberitahu bahwa di sini akan ada angkringan teman-teman. Jadi itu adalah salah satu promosi bahwa di komplek ini, di kawasan ini akan ada angkringan teman-teman, bahwa kita akan membuka angkringan. Karena kita menaruh gerobak angkringan sudah punya ciri khas ya teman-teman. Karena angkringan itu bukan hal baru, suatu yang tidak baru itu sudah mempunyai ciri khasnya teman-teman ya. Jadi orang bakal tahu di sini, oh ini bakal ada angkringan nih, oh ini bakal ada angkringan. Yang lewat juga lihat ke pinggir jalan, oh ini bakal ada angkringan nih. Bahkan waktu gue sudah buka, itu ada pelanggan gue ngomong gini, ini angkringan buka juga. Ya berarti kan benar-benar sudah tahu bahwa di sini bakal angkringan, nggak mikir lagi ini apa, emang sudah mempunyai ciri khas banget. Angkringan itu sudah benar-benar banyak yang tahu dan umum, bukan hal yang tabu lagi, atau bukan hal yang aneh lagi, atau bukan hal yang baru lagi teman-teman. Angkringan itu sudah banyak yang tahu
di wilayah-wilayah manapun gitu teman-teman. Indonesia banget pokoknya teman-teman. Terus yang kedua teman-teman ya, promosi dari media sosial, IG, FB, WA, grup, apapun, post aja teman-teman ya, dengan ada yang sopan, dengan cara penyambutan yang sopan, dan juga mengajak kepada teman-teman di media sosial kita untuk berkenan hadir atau mengundang gitu, bahasanya mengundang teman-teman ya. Ya teman-teman tahu sendiri bahasa mengundang bagaimana, bahwa di sini akan ada angkringan tanggal sekian gitu teman-teman ya. Terus post apabila teman-teman 1 minggu sebelum pembukaan, 1 minggu itu pula teman-teman jangan bosan untuk mempromosikan pembukaan tersebut, biar tidak lupa orang-orang, biar juga semakin banyak yang tahu teman-teman di media sosial juga. Dan juga jangan lupa teman-teman harus cantumkan tuh lokasi teman-teman ini di Google Map, supaya teman-teman atau teman-teman yang di media sosial itu, kan kita kan nggak semua tuh tahu real tempat kita di mana teman-teman ya. Kalau kita buka di rumah kan nggak semua tahu rumah kita di mana. Apabila kita buka di suatu wilayah atau kawasan mana, nggak semua tahu juga teman-teman titiknya teman-teman. Apabila ada titik dari Google Map itu sangat memudahkan teman-teman media sosial kita untuk mencari lokasi kita teman-teman. Jadi dia sebelum datang kan bisa memprediksi atau melihat nih, oh jarak antara gua dengan dia nggak terlalu jauh gitu teman-teman, jadi terjangkau, jadi bisa mengukur jarak jangkau dia antara dia dan juga titik angkringan kita teman-teman, kalau kita ada Google Map. Dan juga di Google Map itu teman-teman kasih tahu nih lesehannya begini, nggak apa-apa teman-teman belum buka juga foto ini bakal jadi lesehan buat tempat nongkrong, atau ini menunya, ambil sampel menu dari mana, tapi sampel menunya teman-teman harus ada tuh yang di foto teman-teman ambil itu, teman-teman harus mencontoh itu, maksudnya ini sebagai contoh loh, ini bakal ada juga di angkringan kita. Jangan bohong, jangan sekedar mencantumkan menu, ambil dari mana, post ambil dari mana atau dari Google, tahu-tahu pas orang datang ternyata tidak sesuai dengan menu yang ada di foto tersebut. Jangan sampai teman-teman ya. Makanya pentingnya kita juga bermain menu pada saat pembukaan teman-teman ya. Oke, langsung masuk nomor 3, kita langsung masuk ke menu ini teman-teman. Jika sudah buka, maksimalkan menu yang menarik serta lengkap. Toh kita sudah promosi ini, naruh gerobak depan rumah selama 1 minggu, sudah banyak orang yang tahu, wah ini bakal ada angkringan di sini teman-teman ya. Kalau bisa sama bannernya akan dibuka 1 minggu kemudian gitu teman-teman ya. Banner atau tulisan lah setelah teman-teman bagaimana enaknya, bagaimana gampangnya gitu teman-teman. Terus sudah promosi ke grup, ke WA, ke Facebook, dan Google Map juga sudah bikin teman-teman ya. Apabila teman-teman sudah promosi 1 minggu tersebut atau 1 bulan promosi terus, sampai orang-orang bilang kapan bukanya gitu teman-teman sekolah atau bagaimana, teman-teman kumpul, teman pabrik, teman PT sudah dipromosikan, itu kan kalau misalnya teman-teman kemungkinan buka itu sangat akan banyak yang datang teman-teman, akan banyak yang mensupport, akan banyak yang mendukung, dan banyak penasaran apa sih yang bakal disediakan menu-menu tersebut, bagaimana sih angkringan dia beda atau tidak dengan yang lain, kan begitu teman-teman. Nah disitulah menu sangat penting teman-teman. Teman-teman harus menyediakan benar-benar banyak sekali menu lengkap. Banyak enggak, yang penting lengkap, maksudnya gini, itemnya banyakin teman-teman. Kalau jumlah tusukannya bebas teman-teman, mau berapa sesanggupnya, itu menurut feeling teman-teman saja. Apabila teman-teman merasa pede banyak yang datang, teman-teman juga banyak, apalagi banyak komunitas yang bakal bakal mendukung atau berpartisipasi datang ke teman-teman atau memeriahkan pembukaan angkringan teman-teman, itu menu sangat penting teman-teman. Karena namanya teman kadang buat ceweknya ya kan, atau namanya teman punya media sosial, ceweknya temennya temen ceweknya temennya teman kamu atau teman lo itu pasti punya media sosial, dia posting tuh di media sosial di media sosial dia, menyebar teman-teman. Tapi maaf teman-teman, apabila menunya kurang menarik teman-teman, kadang untuk memposting sesuatu yang kurang menarik atau menu yang kurang menarik itu orang agak malas teman-teman. Ya mungkin kalau tempat ya, ini gua dari pengalaman gue pribadi sih teman-teman, gua emang nggak menyediakan terlalu banyak menu, cuma banyak jumlahnya sih waktu itu, nggak terlalu banyak item, maksudnya jenisnya nggak terlalu banyak, cuma kesini ternyata yang bikin membuat usaha kita maju, selain daripada kita konsisten terus membuka dan waktu juga membayar kita, itu
menu juga berpengaruh sama sangat teman-teman di kulinerin teman-teman. Emang kita punya ciri khas asli daripada angkringan teman-teman. Cuma kita juga harus beradaptasi dengan zaman teman-teman ya. Misalnya angkringan, wedang jahe, teh, kopi. Bagaimana kita berinovasi minuman? Zaman sekarang sudah banyak minuman gampang, saset, pop es, banyak itu semua teman-teman. Teh jus aja gua ada teman, nutrisari, kopi hitam saja, jangan kopi susu, kopi ABC, kopi gula, semua macam-macam jenis kopi adakan teman-teman. Kopi es teman-teman. Dan juga tusukan angkringan, misalnya usus, baceman, nasi kucing. Kita juga harus ikutin zaman teman-teman ya, harus mengikuti zaman teman-teman. Kita harus upgrade sedikit-sedikit juga yang kita mudah, yang kita menurut kita bisa kita gapai teman-teman, ini kita beli. Misalnya frozen food. Sekarang orang-orang pada suka frozen food, pada umum sekali dengan frozen food. Adakan frozen food lengkap jenisnya teman-teman saat pembukaan itu. Karena kalau pembukaan itu orang milihnya sangat mudah, itu ya gimana? Nggak bervariasi namanya. Tapi kalau milih, waduh, banyak banget nih, seru nih gitu teman-teman. Makin seru teman-teman, makin banyak menu makin seru teman-teman. Apalagi pembukaan itu sangat penting banget teman-teman, karena pembukaan yang baik itu membuat usaha kita itu berpengaruh nama baik usaha kita teman-teman. Dan juga pembukaan yang baik itu membuktikan bahwa kita bersungguh-sungguh membuka usaha ini, bersungguh-sungguh menyediakan tamu-tamu yang kita datangin ini, tamu yang sudah datang atas promosi kita. Kita tuh udah sangat bersungguh-sungguh nih menyediakan menu sangat banyak dan sangat lengkap dan memuaskan mata dia dan memuaskan lidah-lidah dia juga. Pasti ya rasa teman-teman ya, kuasai juga kita bikin baceman, karena yang paling penting itu rasa di baceman teman-teman, karena itu resep kita sendiri dan kita yang masak sendiri. Kalau frozen food kan sudah olahan pabrik teman-teman, dan juga itu halal dan juga sehat. Insya Allah sehat teman-teman. Jadi gitu teman-teman, kita harus kalau di pembukaan di menu harus menyediakan, angkringan itu harus menyediakan jenis yang banyak teman-teman. Selain daripada yang kita undang yang datang, pasti juga ada orang-orang yang tidak kita kenal datang teman-teman. Disitulah yang sangat penting teman-teman. Selain daripada orang yang datang itu juga penting sih, maksudnya orang-orang yang nggak kita tahu kan sangat apa ya, nggak kita undang dia datang tertarik ya teman-teman, tertarik mungkin dia rame atau bagaimana datang, wah menunya banyak banget nih, beda nih, wah bagus nih, foto atau bagaimana, bikin video atau gimana, wah angkringan di mana, itu sangat penting teman-teman yang di menu teman-teman ya. Selain daripada yang tadi kita bahas, di menu juga sangat penting menurut gue teman-teman di menu. Pokoknya jangan segan-segan menyediakan menu untuk kedepannya, mau pelan-pelan nggak apa-apa teman-teman. Gue udah orang yang udah promosiin udah datang semua nih. Nah ini sekarang sudah saatnya menunggu hasil dari promosi gua atau menunggu hasil dari pembukaan gua, mana sih yang nyangkutnya gitu teman-teman. Dari segelintir orang yang datang pada saat pembukaan, mana sih yang tahu, mana sih yang belum datang, mana sih yang nyangkut bakal balik lagi, itu kita sortir teman-teman. Gitu kita perhatikan banget teman-teman pada saat kita mengadakan pembukaan. Apabila yang datang itu datang kembali, itu sangat senang banget hati kita teman-teman. Berarti dia senang nih dengan apa yang gue sediain di angkringan nih teman-teman. Ya kalau mau ada live musik ya monggo teman-teman. Gue sih dari awal pembukaan sampai sekarang belum pernah ada live musik di angkringan gue nih teman-teman. Gak tau kenapa, belum kepengen aja teman-teman ya. Belum gue adain, bener-bener belum pernah gue adain walaupun sekali. Nobar udah sih, nobar juga pakai TV kecil juga, belum niat buat pakai proyektor atau pakai TV besar gitu teman-teman, belum. Dan pengalaman gue sih saat pembukaan itu gue mentingin di menu, promosi teman-teman ya. Sebelum pembukaan promosi dulu, taruh gerobak atau promosi media sosial dan lain-lain. Dan juga itu teman-teman, yang paling penting menu, karena kita bergelut di bidang kuliner teman-teman. Jangan sampai menu kita gampang dipilih, jangan sampai minuman kita gampang dipilih, jangan sampai angkringan kita cuma berdasarkan identik angkringan teman-teman. Harus berbeda, harus juga ada menu-menu yang di luar daripada angkringan tanpa meninggalkan menu ciri khas asli daripada angkringan. Kalau meninggalkan ciri khas asli dari angkringan, gua nggak setuju banget teman-teman. Gua nggak setuju banget. Pokoknya harus ada ciri khas asli daripada angkringan, yaitu menu baceman, wedang jahe, minumannya. Kalau teman-teman sudah adakan itu semua, baru teman-teman adakan yang lain-lainnya. Fokus dulu, yang penting menu fokus dulu ke ciri khas asli angkringan, udah bisa.
baru tambahin yang lain, karena yang lain cukup mudah teman-teman. Karena yang lebih sulit, yang sulit itu di menu itu di ciri khas angkringan ya teman-teman, kayak wedang jahe, baceman teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu bagaimana pembukaan angkringan. Ini sedikit banyaknya pengalaman gue pribadi dan juga contoh-contoh yang lain ya teman-teman, seperti akustikan, syukuran, atau santunan anak yatim, atau undang warga setempat untuk makan-makan di sini bersama, pembukaannya teman-teman, berbagai macam teman-teman. Cuma itu teman-teman yang paling penting menurut gua, bagaimana kita sebelum pembukaan teman-teman. Apabila sebelum pembukaan kita sudah mempersiapkan sesuatu yang dengan maksimal, mempersiapkan sesuatu yang dengan benar-benar bersungguh-sungguh, saat pembukaan kita juga akan tidak ragu-ragu untuk menyediakan apapun pada saat pembukaan dimulai, atau misalnya besok pembukaan kita nggak akan ragu mau ada akustikan atau mau mengadakan menu yang banyak atau mau manggil artis sekalipun, kita nggak akan ragu karena kita akan benar-benar yang datang banyak mata yang melihat dan banyak yang nilai, dari mulut ke mulut akan sampai penilaian tersebut teman-teman ya. Makanya hati-hati banget pada saat pembukaan, jangan sampai pada saat pembukaan selesai orang pada pulang kabarnya kurang enak. Karena pembukaan aku, oh begini doang, oh begitu doang, menunya juga begitu-gitu aja. Jangan teman-teman, kita harus berani menyediakan yang berbeda tanpa meninggalkan ciri khas daripada angkringan tersebut teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Apabila kurang jelas tolong dimaafkan juga. Apabila teman-teman ingin sharing yang lain atau bertanya yang lain, kalau insya Allah kita sharing-sharing lagi akan gue jawab teman-teman ya. Tinggal komen saja teman-teman. Oke teman-teman, tangguh selalu. Salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.